وكيف تدعو إلى وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة لولاه لم تخرج الدنيا من العدم يا رب بلغ مقاصد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Halaman 26 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil khuruji ilal masjidi. Ini suatu pasal pada menyatakan adab keluar ke masjid ila akhirih. Para hadirin, para jamaah dan para pengurus yang saya hormati, alhamdulillah disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita hadir di majelis ilmu. Masuk kita kepada pasal yang baru, yaitu tentang adab keluar ke masjid. Maksudnya adab dari rumah mau ke masjid. Faslun fi adabil khuruji ilal masjidi. Ini suatu pasal pada menyatakan adab keluar ke masjid. Adab dari rumah mau ke masjid. Ya. Artinya boleh juga kita pakai buat ke musola atau kita mau umpama sholat id di lapangan, ya boleh aja. Maka apabila selesai engkau mengambil daripada air sembahyang. Nah, jadi kalau mau ke masjid, ke musola, itu ngambil air wudhunya, bagusannya, afdolnya itu di rumah. Ya, andai kata kita batal ya baru dah tuh wudhunya di masjid, di musola, jangan pakai pulang lagi, terkagak balik lagi ke masjid. Mau jalannya ini jalan, mau sembahyang Jumat kayak sembahyang 5 waktu, tuh kalau bisa dari rumah udah ngambil air wudhu, air sembahyang. Ya, kau sudah selesai mengambil air sembahyang, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat sunnah wudhu. Sembahyang sunnah wudhunya di mana itu? Masih di rumah. Ini yang kemarin saya bilang dari awal-awal, salah satu amalannya Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah itu pada waktu Nabi Mi'raj, Nabi ke surga, kedengeran suara terompah Bilal.
Pulang dari Isra Mi'raj, kata Bilal, kata Nabi Bilal, apa amalan kau? Sehingga saya mendengar suara terompahmu di surga. Kata Bilal, saya tidak punya amalan apa-apa yang Rasul, kecuali saya istiqomahin, saya kalau dalam keadaan batal wudhu, saya wudhu lagi, lalu saya kerjakan sembahyang sunnah wudhu 2 rakaat. Usolli sunnatal wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Fatihah kuliah, Fatihah kulhu boleh. Ya, itu istiqomahin. Dia diistiqomahin sama Bilal bin Abi Rabah. Sehingga bisa mengantarkan Bilal bin Abi Rabah masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Istiqomah selalu dalam keadaan punya wudhu. Atau 2 rakaat sunnah subuh. Ya, ini ceritanya nih baru bangun tidur nih ya, dari kemarin kita bahas. Kalau dia tidak mengerjakan 2 rakaat sunnah wudhu, dia kerjakan 2 rakaat sunnah subuh. Jikalau ada fajar, subuh itu telah terbit. Nah, kalau subuh udah masuk, ya kerjain sembahyang sunnah subuh. Nanti surahnya, kata ulama, kalau orang mau sembahyang sunnah subuh, itu ya surah apa aja boleh aja. Cuman ada anjuran dari ulama, surah pertama Alam Nasroh, surah kedua Alam Taro. Man qara'a alam-alam lam yusibhu alam. Siapa orang yang baca Alam Taro, Alam Nasroh yang pertama, alam pertama dan alam yang kedua, lam yusibhu alam, maka dia tidak akan kena penyakit. Ya, istiqomahin. Masuk subuh, sembahyang subuhnya. Kalau di sini berarti di rumah, sunnah subuhnya, dan dia baca rakaat pertama setelah Fatihah Alam Nasroh, rakaat kedua setelah Fatihah Alam Taro. Man qara'a alam-alam lam yusibhu alam. Dia nggak akan kena penyakit. Ya, istiqomahin, dawamin. Nah, ini anjuran memang dari Nabi untuk mengerjakan sholat sunnah di rumah. Sebab kata Nabi, jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Ya, maka Nabi itu memang sembahyang sunnahnya di rumah. Cuman kan kita ini kadang kalau sembahyang di rumah lain urusan ya. Ini qobliyah, ba'diyah. Kalau kita ngerjain di rumah, kira-kira lebih rapian di rumah apa di masjid, apa di musola. Nah, di rumah terlain lagi ceritanya tuh. Ya, abis Isya nih umpama nggak ada taklim, kita pulang tersebar dianya di rumah aja dah. Lain lagi urusannya. Ya, belum teranak nangis, cucu nangis, bini udah nyiapin apa itu nasi goreng kali juga udah masak. Bisa kagak sembahyang Mbak dia. Ya, itu anjuran dari Nabi supaya jangan jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Sholat sepaling afdol, sholat sunnah adalah di rumah. Kecuali sholat 5 waktu. Itu afdolan di masjid atau di musola yang sifatnya berjamaah. Nah, kita bangun tidur, ambil air sembahyang, habis itu kita kerjain sembahyang sunnah wudhu 2 rakaat. Ya, masuk azan subuh, kita ngerjain sembahyang sunnah subuh. Kalau bisa jangan pakai qobliyah karena nggak ada ba'diyahnya. Sholli sunnatas subhi rakaatain lillahi ta'ala. Jangan pakai qobliyah karena nggak ada ba'diyahnya. Asar juga begitu, qobliyah asar. Jangan pakai qobliyah karena tidak ada ba'diyahnya. Dan seyogianya, seharusnya, jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah. Seharusnya jangan kau tinggalin sembahyang jamaah, istimewa pula apalagi sembahyang isya dan subuh. Bukan berarti sembahyang yang lain nggak ada pahalanya, sembahyang jamaah ada. Cuman Nabi lebih menekankan lagi, kalau bisa sehari semalam itu sembahyang isya sama subuh jangan sampai lewat untuk tidak berjamaah. Kalau bisa tuh pantengin di hari isya sama subuh harus berjamaah. Nah, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Salatul jamaati tafdulu salatal fardhi bisa ba'in wa ishrina darajah." Sembahyang berjamaah itu terlebih afdol daripada sembahyang dengan 27 derajat. Bandingannya tuh. Maka tadi kata Nabi, kalau bisa engkau senantiasa sholat berjamaah. Apalagi istimewa lagi, jangan sampai ditinggal yang sembahyang isya dan subuh. Nanti apa keistimewaannya ada?
Di antara fadilahnya orang sembahyang jamaah, lebih afdol sembahyang berjamaah pahalanya dibandingkan dengan orang yang sembahyang sendiri. Dibandingkannya seperti 27 derajat. Kita sembahyang di akhir, umpama baru datang. Ya, ini kita mau nunggu orang yang jamaah lain nggak ada nih. Ada orang sembahyang ba'diyah. Katakan dia ba'diyah Isya atau ba'diyah Zuhur, itu yang ada ba'diyahnya. Kita boleh bermakmum kepada imam yang dia itu ngerjain sembahyang sunnah, boleh. Yang penting gerakannya masih sama. Yang nggak boleh kita makmum, kita sembahyang fardu, imamnya ngerjain sembahyang jenazah, nggak boleh kita ngikut sama dia. Kenapa? Sebab dalam jamaah nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada tahiyat. Selama gerakannya masih sama, kita boleh berjamaah, bahkan ngikut kepada imam yang dia itu lagi ngerjain sembahyang sunnah, umpama, boleh-boleh aja. Kita dapat pahala jamaah. Bahkan kata ulama, sunnah i'adah. I'adah itu artinya ngulang sembahyang. Ini kita sembahyang sendiri nih, umpama maghrib rapi. Sembahyangnya sendiri. Lalu ada orang yang baru datang, mau ngerjain sembahyang maghrib, kita sunnah ngulang lagi supaya dapat jamaah sama dia. Tapi kita biasanya begitu apa kagak? Agak, udah aja gitu biasanya. Sunnah tuh, atau lama sunnah ya ada. Sunnah ngulang sembahyang, yang dia sembahyang itu pada waktu itu sendirian. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum, ada orang datang mau sembahyang. Atau ulama sunnah ngulang jamaah sama dia, sama orang itu. Atau kita sembahyang, kagak ada orang lagi, kita doang. Ada orang sendiri lagi dia, atau dia ngerjain sembahyang sunnah, kita boleh ngikut sama dia. Sekalipun imamnya sembahyangnya sembahyang sunnah. Yang penting gerakannya masih sama, kecuali beda gerakannya, tidak boleh diikutin. Itu fadilah yang pertama kalau orang sembahyang jamaah. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, man sholla arba'ina yauman as-salawati fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'ataini bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa orang sembahyang 40 hari, sembahyang 5 waktu di dalam berjamaah. Siapa orang sembahyang 40 hari, 5 waktu nggak pernah luput berjamaah. Berarti berapa sholat itu? Sehari berapa sehari? 5 waktu. Ya, berarti berapa? 40. 200 ya? Iya, 200 waktu. Siapa orang yang sholat, kata Nabi, 40 hari, 5 waktunya nggak pernah luput berjamaah. Padahal tiada luput di dalamnya satu takbiratul ihram suatu imam. Nggak pernah dia masbuk sama imam. Pokoknya imam takbir, dia takbir. 40 hari. Siapa orang, kata Nabi, yang 40 hari dia istiqomah sembahyang berjamaah, nggak pernah ketinggalan serokaat pun bareng imam. Imam takbir, dia takbir. Pahalanya niscaya disuratkan Allah, ditulis oleh Allah baginya, bagi orang itu, 2 kelepasan, 2 kebebasan. Sama Allah dicatat orang itu bebas daripada 2 kebebasan. Apa itu? Pertama, lepas ia daripada munafik. Tidak ditulis sebagai orang yang munafik. Dan yang kedua, lepas ia, aman ia daripada api neraka. Dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Tidak dicap sebagai orang yang munafik dan dia aman daripada api neraka. Sembahyangnya 40 hari berjamaah, nggak pernah luput satupun sama imam. Bukan nanti habis 40 hari dia kagak sembahyang, bukan begitu, salah itu mah. Ya sama 40 harinya juga terusin sembahyangnya, istiqomahin. Ya, jadi apa namanya, selama 40 hari coba istiqomah, imam takbir dia takbir, nggak pernah ketinggalan. Sekalipun dia di mana-mana, lagi sekolah, lagi kerja, lagi ke kantor, pokoknya begitu masuk waktu sembahyang, imam takbir dia takbir 40 hari. Aman, kata Nabi, ditulis oleh Allah Ta'ala, aman dari orang sifat munafik dan dia aman daripada api neraka. Ini susah, ini bukan main. Ya, nggak boleh ketinggalan. Apa subuhnya ke, apa zuhurnya ke, pokoknya imam takbir dia takbir. 5 waktu selama 40 hari, aman daripada api neraka. Ya,
berat. Andai kata baru 25 hari, 26-nya kagak istiqomah, belum termasuk dia. Jadi istiqomah dari 1 sampai 40 hari. Tungguin bener itu. Itu aman daripada api neraka, aman bebas daripada orang-orang munafik, dikategorikan sebagai orang-orang yang munafik. Berat itu, ya. Kita tungguin aja johor aja kita istiqomahin, berat juga. Kadang-kadang kalau lagi ada tugas imam rawatib aja nih kita tungguin, umpama kita dapat jadwal maghrib aja ada umpama, itu kadang-kadang suka lewat juga. Kita dapat urusan, dapat jadwal imam asar, imam zohor, kadang-kadang punya urusan lewat juga. Ya, jadi pahalanya besar. Karena memang ya perintahnya juga berat. Siapa orang yang sholat 40 hari istiqomah jamaah, imam takbir dia takbir, tidak masbuk 1 rakaat pun, maka dia bebas dari kemunafikan, bebas dari api neraka. Nah itu pahala sholat berjamaah. Ya, kalau orang pergi haji, pergi umroh, apa namanya, 40 waktu. Ya, dalam hadis itu kalau orang pergi haji, pergi umroh, 40 waktu dia berjamaah. Kalau 40 waktu berarti berapa hari itu? 40 waktu, 40 kali 8 ya? Iya 8 hari. Ini orang haji, orang umroh yang pada mau berangkat besok, umpama tahun besok. Atau dia umroh, 8 hari kalau bisa tuh istiqomah jamaah. Bayang Masjidil Nabawi, Masjidil Haram sembayang. Apalagi yang pergi haji kali ya, lamaan waktunya. Ya kalau umroh kan ada yang 9 hari, berapa hari begitu. Karena kata dia sembahyang dapat kloter pertama begitu haji, istiqomahin 8 hari itu jangan pernah ketinggalan sama imam. Ya, sama pahalanya juga besar. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin. Ini tadi apa fadilah sembahyang isya dan subuh yang Nabi bilang kalau bisa jangan ditinggalin jamaahnya. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lailu kullahu shallal laila kullahu. Barang siapa orang yang sembahyang isya berjamaah, isyanya jamaah sama imam, maka seolah-olah ia orang yang sholat isya itu berbuat ibadah setengah malam. Seakan-akan dia ibadah separuh malam. Berarti dari jam berapa tuh separuh malam? Taruh dah malam udah mulai jam 6. Ya jam 6 maghrib. Separuh malamnya sampai jam 6 lagi berarti jam 12 ya. Taruh dah jam 12. Siapa orang yang sembahyang isya berjamaah sama imam, pahalanya seakan-akan dia ibadah sholat separuh malam. Seakan-akan dari jam 6 sampai jam 12, dari jam 6 malam sampai jam 12 malam. Ada yang sanggup di antara kita itu. Ya 5 jam sembahyang, 6 jam sembahyang. Barang siapa sembahyang subuh berjamaah, siapa orang yang sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah ia berbuat ibadah semalam-malam. Pahalanya lebih besar lagi. Yang dari jam 6 umpama dia sembahyang malam sampai jam 6 lagi, ketemu jam 6 lagi. Itu pahala orang-orang yang sholat isya dan orang yang sholat subuh berjamaah. Sehingga kata ulama, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Jadi kita ngukur nih diri kita nih, coba sholat isya sama subuhnya bagaimana, jamaah atau tidak. Sehingga kata ulama kalau orang sembahyang isya tidak berjamaah, sembahyang subuh tidak berjamaah, dia dicap sebagai orang yang munafik. Karena isya itu kan waktu orang dari pagi udah mulai capek tuh, dia usaha, dia kerja. Giliran mau sembahyang isya capek, dia istirahat, dia nggak kerjain jamaah. Dia sembahyang sih sembahyang, cuma kagak jamaah. Nah subuh sedang enak-enaknya tidur disuruh bangun. Maka kata Nabi, di antara ciri orang munafik, lihat sembahyang isyanya sama sembahyang subuhnya bagaimana. Jamaah atau tidak. Kita ngukur buat diri kita sendiri. Pahalanya besar. Sembahyang isya, dia mengerjakan ibadah seakan-akan separuh malam. Dia ngerjain sembahyang subuh, seakan-akan ngerjain semua malam. Seharian itu. Pahalanya besar. Ya, bahkan sembahyang sunnahnya aja itu besar. Kata Nabi, kalau ada orang ngerjain sembahyang sunnah subuh, itu lebih baik bagi dia daripada dunia dan isinya. Orang menganggap kaya, tapi ada lagi yang lebih kaya dari itu. Nah ini orang-orang yang ngerjain qobliyah subuh, orang-orang yang ngerjain sunnah subuh. Fatihah pertama tadi surahnya Alam Nasrah, Fatihah kedua surahnya Alam Taro. Lam yusibhu alam, dia tidak akan kena penyakit. Dia surah apa aja boleh aja.
Cuman udah diuji oleh para ulama, 2 surah itu tuh yang bisa menangkis atau menahan orang-orang terkena penyakit. Subuh jam berapa sekarang? Masih malam ya? Jam 4 lewat berapa itu? Iya, ya kalau kita tidurnya jam 1 baru tidur lewat subuh. Jam berapa? 4.12. Iya, masih masih malam. Iya, ya kita atur tuh bagaimana supaya subuh bisa bangun. Ya, alarm sih udah dinyalain di HP, apa dimatiin lagi ya. Tidur lagi pulus-pulus aja udah. Lewat aja. Ah, dipencet doang udah. Alah. Ya, kata guru saya diatur waktunya mau tidur. Kalau orang tidur jam 1, jam 2 bablas subuh. Apalagi dia dari pagi tuh nggak tidur koilula. Tidur koilula itu tidur siang, bahasa kita yang tidur sebentar. Kalau 24 jam diporsir, umpama dia kerja usaha, nggak ada istirahat, dan tidurnya malam lagi jam 1, jam 2. Subuh lewat bagi orang-orang yang seperti itu. Ya, membangun apa namanya sembahyang subuhnya ya di awal waktu dah tuh jam 8, jam 9 udah tidur. Ntar bagi orang yang mau sembahyang malam tahajud dia bisa bangun. Yang punya hadas besar dia bisa mandi sehingga subuhnya berjamaah. Bahkan ada ulama yang bagaimana supaya saya punya usaha-usaha saya tuh rezekinya lancar. Atau ulama gak usah pusing-pusing sembahyang subuh aja jamaah. Kata Nabi, siapa orang yang sembahyang subuh dunianya dijamin oleh Allah. Ya, semuanya itu ditanggung. Keselamatan dia, kesehatannya, semuanya ada di subuh. Keberkahan tuh adanya di pagi hari, di subuh hari. Ya. Kata orang jangan mau kalah sama ayam. Ayam jam berapa udah kukuruyuk dia? Jam 4, jam 3 udah pada bangun ya. Setengah 4 udah pada bunyi, udah setengah 4. Nah, itu faidah orang sembahyang isya dan orang sembahyang subuh berjamaah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka seyogianya seharusnya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah itu. Berdasarkan hadis yang tadi di atas, kemuliaan-kemuliaan sholat jamaah, kata Imam Al-Ghazali, kalau bisa mah jangan tinggalin sholat berjamaah. Sekalipun berdua, dia sama makmum satu. Ya di rumah umpama kagak sempet dan segala macam, ada istri sama anak jamaah kalau bisa. Ya, bahkan sembahyang sunnah aja tahajud Nabi nyuruh kita tuh yang laki bangunin bini kita supaya jamaah. Dia kagak bangun sunnah cipretin Pak ke mukanya air. Ya, jangan segayung, jangan seember, cipratin aja begitu. Ntar bini kita duluan bangun emang dia rajinan kali tahajudnya umpama tuh bini juga bangunin kita sunnah. Nabi ngajak istri bangunin suami, suami bangun istrinya nggak bangun sunnah dicipretin ke wajahnya air untuk ngerjain sembahyang malam. Nah, kata Imam Al-Ghazali, jangan tinggalin sembahyang jamaah. Maka jikalau tiada engkau perbuat yang demikian itu, kalau engkau sembahyang gak jamaah, apa faidah bagimu di dalam menuntut ilmu? Gak ada gunanya engkau ngaji, gak ada gunanya engkau menuntut ilmu, kata Imam Al-Ghazali. Memang ilmu itu tugasnya buat diamalin. Maka kata orang tua kita dulu, asal dia punya ilmu dikit, yang penting kan ngamalinnya. Ilmu banyak buat apa kalau tidak diamalkan? Maka kata Imam Al-Ghazali, kau sudah mengetahui hadisnya, kau sudah mengetahui pahala-pahalanya, maka kita Imam Ghazali lakukanlah sholat jamaah. Kalau kau tidak melakukan itu, apa faidah bagimu di dalam menuntut ilmu? Dan hanya saja faidah ilmu itu, berkahnya ilmu itu, yaitu diamalkan olehmu. Amalin itu ilmu, ya sekalipun sedikit. Siwak kemarin tuh udah belajar siwak, udah mulai nyiwak apa belum itu? Ya mulai dah sedikit-sedikit. Kita tahu tentang fadilah apa namanya wudu, senantiasa kalau bisa mempunyai wudu, batal wudu lagi. Bahkan mau tidur kalau bisa juga wudu. Dan itu tidak batal wudu kalau kesentuh sama bini. Karena memang kita wudu bukan mau sholat, mau tidur. Nah, maka setelah itu udah kita rapi sembahyang wudhu di rumah, udah kita rapi sembahyang sunnah subuh di rumah. Setelah itu maka hendaklah engkau berjalan ke masjid itu dengan berlari-lari. Berlari-lari di sini bukan kayak orang balap lari, bukan. Ya kayak orang apa sih istilahnya demen dah, seneng mau ke masjid begitu. Iya, rasa bahagia pengen ke masjid. Dan baca olehmu pada ketika berjalan. Ini doa dari rumah mau jalan ke masjid. Dipakai mau ke musola juga boleh. Doanya agak panjang ini ya.
Kalau saya nih baca ini, nggak keburu ini. Saya mau buka pintu udah masjid di rumah saya. Ya, buka pintu udah masjid di rumah saya. Maka memang kata Nabi yang paling afdol itu yang rumahnya jauh dari masjid. Tapi mau sembahyang, itu pahalanya luar biasa itu. Dari jalan aja udah kehitung. Ya, dari jalan dia mau ke masjid itu setiap langkahnya dihapus dosa-dosa. Ah, dulu ya, jauh-jauhan dikit ya. Ya jauhan dikit begitu. Nah, ini doanya. Doa orang mau berangkat ke masjid dari rumah bacanya. Allahumma bihaqqis sa'ilin alaika wa bihaqqi ragibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asyaran, itu asyaran yang benarnya, wala batoron wala riyaan wala sum'atan bal kharajtu ittiqa asuhtika wa batigo amardotika fas'aluka antun kidani minan nar wa antaghfira li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doanya tuh sembari jalan kita baca itu. Allahumma bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqir ragibin ilaik dan seterusnya. Apa artinya? Hai Tuhanku ya Allah, dengan berkah hak orang yang memohonkan atasmu. Ya Allah, dengan hak orang yang meminta kepadamu. Dan dengan berkah hak segala orang yang kasih atasmu. Dengan berkah hak orang yang cinta kepadamu. Dan dengan berhak-hak dan dengan berkah hak perjalananku ini kepadamu. Ya Allah, dengan hak orang yang meminta kepadamu, dengan hak orang yang cinta kepadamu, dengan berkah perjalananku ini, maka bahwasannya tiada aku keluar karena kejahatan. Saya ini keluar rumah nggak mau maksiat ya Allah. Saya keluar rumah ini nggak mau melakukan kejahatan. Dan tiada karena kebesaran, karena memang bukan mau sombong keluar dari rumah. Dan tiada karena sum'ah pengen didengar orang, enggak. Apa tujuannya? Hanya saja aku keluar dari rumah karena memeliharakan murkamu. Karena saya takut kepada murkamu dan ingin berkehendak keridoan padamu. Itu doanya bagus ya Allah. Dengan hak orang yang meminta, dengan hak orang-orang yang cinta kepadamu. Saya ini menuju engkau bukan karena saya ingin sombong, bukan karena saya ingin ria, bukan karena saya ingin sum'ah pengen didengar orang supaya jadi orang yang ahli ibadah, bukan itu. Tapi saya keluar dari rumah supaya saya jaga, saya takut akan murkamu dan saya berharap redomu. Maka aku pohonkan akan daku, saya minta kepadamu bahwa engkau lepaskan akan daku daripada api neraka dan bahwa engkau ampuni dosaku karena bahwasannya tiada yang mengampuni dosa melainkan engkau. Doanya bagus. Ya Allah, saya niat keluar rumah ini kagak mau ngapa-ngapain. Saya takut karena murkamu dan saya berharap ridhomu. Saya mohon semoga engkau selamatkan saya dari api neraka dan ampuni seluruh dosa saya. Karena tidak ada yang mengampuni dosa ya Allah kecuali engkau. Faslun fi adabi dukhulil masjid ila tulu isyamsi. Nanti pasal adab masuk masjid sampai terbit matahari. Nah, kita ngapain aja tuh nanti? Dari rumah mau ke masjid adabnya seperti itu, nanti begitu masuk masjid sampai terbit matahari kita ngapain aja adab-adabnya. Sekarang matahari isyraq jam berapa isyraq? Subuh jam 4 lewat 10 taruh nih. Isyraq jam berapa sekarang? Setengah 6 sih kayaknya udah isyraq ya. Nah, iya, jam 5 aja udah terang banget, setengah 6 dah taruh dah. Nanti dari habis subuh sampai isyraq sampai matahari terbit itu kira-kira adab kita apa aja. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah itu, jadi ulama melalui kalam dari Rasul berpesan supaya kita kalau bisa tuh jamaah. Di mana-mana aja kalau bisa jamaah, jangan tinggalin, pahalanya besar. 27:1. Apalagi sembahyang Isya sama sembahyang subuh. Kalau bisa jangan sampai lewat jamaahnya. Siapa orang yang sembahyang 40 hari istiqomah bareng sama imam, gak pernah masbuk, selama 40 hari itu aman daripada munafik, aman daripada api neraka. Sembahyang Isya berjamaah seakan-akan mengerjakan separuh malam.
Dia ngerjain sembahyang subuh seakan-akan ibadah satu malam suntuk, satu malam penuh. Ya pahalanya besar. Karena pahalanya besar, maka godaannya juga berat. Bayang isang ngantuk, maghrib habis makan, dari siang udah capek, masuk isang ngantuk berat. Giliran subuh lagi anak-anak tidur disuruh bangunin. Tidur di kasur yang empuk, spring bed yang enak, AC yang dingin. Allah manggil kita, diuji, bangun apa kagak. Nah, begitu. Ya, kalau ada yang mau diomongin silakan. Tandain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kalau sholat sunnah subuh itu bagusnya setelah masuk subuh apa sebelumnya, Ustaz? Ya. Sholat sunnah subuh. Ya sebelumnya. Sholat sunnah subuh dilakukan setelah azan subuh. Ya, setelah azan subuh sebelum melaksanakan sholat subuh. Nah, bolehkah sembahyang sunnah di kodo? Ada ulama yang mengatakan boleh aja kalau dia udah istiqomah. Umpama nih, kalau dia sembahyang subuh, sunnah subuh, kan dia nggak bareng sama imam umpama. Maka setelah sholat subuh, dia boleh ngerjain kodo yang tadi ketinggalan, yang tadi dia nggak ngerjain. Boleh. Dengan catatan dia udah istiqomah, udah biasa ngerjain. Tapi kalau kadang-kadang setahun sekali ngerjain sembahyang sunnah subuh, udah kagak usah pakai di kodo. Ya, nggak apa-apa begitu. Iya. Kayak orang sembahyang duha. Orang udah istiqomah luar biasa sembahyang duha jam 8, jam 9. Satu ketika dia mau sapir, mau sembahyang kagak bisa di rest area nggak berhenti. Sampai tempat tujuan jam 1, jam 2 siang. Bolehkah sembahyang duha? Boleh di kodo. Ya, kalau udah jadi kebiasaan. Bahkan kata ulama sembahyang tahajud habis sembahyang subuh masih boleh aja kalau udah jadi kebiasaan. Tapi kalau kira-kira jarang-jarang jangan. Ya, entah kata orang udah sembahyang apa, habis sembahyang subuh dia sembahyang lagi. Iya, habis sembahyang asar dia sembahyang lagi. Nah, itu karena dia udah biasa. Tadi kalau dia qobliyah subuh dia kerjain, ukurannya nggak dapet jamaah nih. Ya, maka udah sembahyang jamaah aja habis itu foto. Andai kata waktunya luas, habis azan dia sunnah subuh, habis itu baru sembahyang subuh. Ya kecuali dia udah istiqomah atau nggak apa-apa begitu. Ya ketinggalan boleh dikodok. Gitu ya. Kira-kira kalau dari berapa menit tuh dari azan ke komat berapa menit di sini? 5 Hah? menit. 5 menit. Lamaan ya? Subuh lamaan ya? Iya. Oh, iya. Nah nanti apa tadi qobliyah subuh surahnya Fatihah Alam Nasrah, kemudian rakaat kedua Fatihah Alam Taro. Nah nanti kalau bisa tuh dari azan subuh, dari qobliyah subuh menuju qomat itu kalau bisa memang jaraknya agak lamaan dikit ya sembari nunggu orang, sembari ada zikir yang memang khusus dibaca di qobliyah subuh itu. Nah dulu ada seorang sahabat yang dia ngadu sama Rasul tentang sulitnya hidup di dunia ini. Ya Rasul, dinar, dirham, mata uang saat itu seakan-akan nggak mau nempel sekali sama saya ya Rasul. Bahasa kitanya nih, Rasul ini duit udah kagak mau nempel sama saya, seret. Iya, kata Nabi, kamu tidak tahu ada yang namanya tasbih malaikat yang kalau dibaca itu dunia akan mengejar kamu. Ya kata orang itu apa tuh ya Rasul? Ya, malam ini saya bocorkan dari guru saya juga dapat ya dari beberapa kitab tuh ada zikirnya tasbihnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, itu dibaca antara qobliyah subuh sampai mau sholat subuhnya. Makanya kira-kira kalau itu dibaca 100 sampai gak 10 menit enggak kali ya? Hah? Keburu ya, ya keburu sembari komat ya, ya dia datang ajar rapi dia sembahyang keburu. Mm-mm. Itu tasbihnya malaikat.
orang itu sama sahabat itu diamalkan wirid dari Nabi. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Antara qobliyah subuh dengan sholat subuhnya dia baca 100. Sebulan 2 bulan kembali lagi ke Nabi menceritakan, ya Rasul saya udah nggak sanggup, nggak kuat nampung dunia. Ya, jadi apa yang Nabi bilang, dunia akan mengejar kamu. Dia bilang, Rasul saya nggak sanggup udah nanggung dunia lagi. Dunia udah menuju saya semua. Ya, jadi itu wiridannya. Jadi bis Fatihah. Rakaat pertama tadi apa? Alam Nasroh. Rakaat kedua alam taroh, terzikirannya subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali sembari nunggu qomat. Ya, nah ini kudu jadi perhatian, jangan apa namanya beberapa detik mau qomat dia baru nyampe. Kadang-kadang mau qomat nungguin orang juga begitu baru rapi sembahyang. Ya kita harus ukur kira-kira nih giliran kita dari rumah kemari itu harus berapa menit sehingga kita rapi qobliyah subuh sama zikiran itu pas. Ya, jangan sampai-sampai kita ada orang yang lama juga begitu sembari dia datangnya lama lalu kita nungguin dia gitu. Nah, ya begitu. Jadi subuhnya di mana kerjakannya? Ya setelah azan. Kecuali dia memang udah istiqomah sembahyang subuh lalu ketinggalan, boleh aja dia pondok. Begitu. Ya. Satu lagi Ustaz. Iya. Kalau kita sholat subuh kesiangan nih, bangun tidurnya kesiangan, Iya. itu kita niatnya kodok apa subuh aja? Iya, karena dikerjakannya di luar waktu subuh, maka kodoan. Kalau tepat waktu ada. Dan jangan nunggu zuhur. Kita bangun jam berapa nih? Subuh jam 8 umpama. Langsung ke kamar mandi, ngerjain sembahyang subuh 2 rakaat. Sembahyangnya kodoan. Jangan nungguin zuhur. Kan ada orang yang antar aja dah nunggu bareng sama zuhur. Jangan, kerjain aja. Umur kita nggak ada yang tahu. Ya, ibarat orang mau bayar utang kapan aja diterima oleh Allah. Jadi jangan nungguin ntar aja ada zuhur baru masuk, saya baru ngerjain kodok subuh. Bangun tidur jam 8 ke kamar mandi kerjain sembahyang kodok 2 rakaat, sembahyang subuh 2 rakaat. Tapi jangan jadi kebiasaan. Ya, kebiasaan besok sembahyang subuh jam 8 atau jam 9. Kata bininya, "Bang, bayang apaan? Jam 9 pakai kunut." Nah, bingung bininya. Ya. Yang jadi kebiasaan. Nah, gitu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ini afdolnya tentang tadi sebelum sholat subuh, sunnah subuh apa sunnah fajar. Karena kemarin ada yang bilang, ayo kita sholat fajar dulu gitu. Nah niatnya itu yang afdol itu sunnah subuh apa sunnah fajar Ustaz? Iya, ada ulama yang membedakan antara fajar dengan subuh, ya sama aja sebenarnya, Bang. Ya. Ya, di apa namanya mau sembahyang sholli sunnatul subhi boleh, fajar juga boleh. Karena Quran memakai kata-kata fajar juga tuh, ya wal fajri wal layalin asar, demi waktu fajar, ada yang mengatakan demi waktu subuh. Ya dua-duanya boleh dah tuh. Yang kecuali bedanya jauh, subuh sama asar ya kan jauh tuh. Subuh sama zuhur masih kategori waktu itu. Kayak isrok sama duha. Ada ulama yang mengatakan isrok itu duha, duha itu isrok. Ada ulama yang mengatakan enggak, isrok lain, duha lain. Nah, ini kan terjadi perbedaan pendapat. Ya dua-duanya benar. Dia mau ngerjain isrok, kata ulama dapat juga duha. Dia mau ngerjain duha, isrok juga dapat. Atau dia mau pisah antara isrok dengan duha juga boleh. Ya, jadi subuh boleh, duha. Tapi mayoritas mengatakan subuh. Ya, sekalipun hadisnya mengatakan fajar juga tuh. Ya, sholatul fajri, sholat fajar yang dimaksud sholat subuh. Begitu. Dia mau sholat sunatul fajri bagaimana? Ya boleh juga. Ya, boleh. Jadi fajar boleh, subuh juga boleh. Sebagaimana isrok boleh, duha boleh. Dia mau pisahin subuh juga boleh. Jadi pertanyaannya kemarin ada anak juga begitu. Lah kalau biasanya kita sholat sunnah subuh itu sholat sunnah subuh. Ini dia pas disuruh sama guru yang satu lagi sholat sunnah fajar. Fajar, iya. Nah, sholat fajar gimana niatnya Pak? Nanya lagi dah tuh. Ya udah sholat sunnah fajar, fajri gitu aja. Sama aja cuma ganti subuh dan fajar. Iya, Artinya lebih afdolnya tadi subuh aja. Subuh, iya subuh, iya. Makasih Ustaz itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah ya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لك الحمد يا الله يا معبر. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده. ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع الشيطان وترفعنا عندك الدرجات وتبلغنا عظى الغايات من جميع الحياة بحياتي وبعد الممات. إنه قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. سبحانك لا تحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على نور الأنوار وسيد الأسرار وتلك الأبيار ومفتاح باب ياسر سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه أحياء عدد نعمه وأفضاله. اللهم اهدنا صراط المستقيم. اللهم اهدنا صراط المستقيم. اللهم اهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك وانشر علينا من خزائن رحمة وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا الله يا الله يا الله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.